Kali ini akan membahas tentang seputar kolesterol. Benarkah kolesterol itu adalah troublemaker bagi tubuh kita? Si jahat di dalam tubuh kita, memerankan peran antagonis di dalam tubuh kita. Apalagi LDL sudah divonis sebagai lemak jahat. Tapi benarkah LDL itu lemak jahat? Dua oknum ini akan saya bela. Saya akan jelaskan peran keduanya ini. Kolesterol itu adalah suatu zat yang diproduksi di dalam tubuh kita. Kalau diproduksi, maka pasti berperan baik, dibutuhkan oleh tubuh kita. Sekali lagi ya, dan produksinya juga tidak main-main, cukup banyak atau sangat banyak menurut saya, yaitu 3000 mg per harinya. Ada keseimbangan. Bila yang masuk tinggi, konsumsi kolesterol dari makanan itu tinggi, produksinya akan diturunkan. Tetapi angkanya adalah 3000 mg. 3000 mg itu ilustrasinya beberapa sumber mengatakan setara dengan 14 sampai 16 butir telur ya, kuningnya yang mengandung kolesterol. Banyak kan? 14 sampai 16. Wow, banyak sekali. Itu adalah produksi ataupun ketersediaan kolesterol di dalam tubuh kita perharinya. Sangat banyak sekali. Mengapa sangat banyak? Karena kolesterol sangat penting perannya di dalam tubuh ini. Pertama, dia adalah pembentuk dinding sel. Nah, sel-sel tubuh kita dalam keseharian itu juga terjadi kerusakan-kerusakan kan. Nah, itu diperbaiki, dinding selnya diperbaiki dengan kolesterol. Selain ada protein di situ. Peran pertama. Peran kedua, dia sebagai bahan untuk sel otak. Jadi, otak sangat membutuhkan kolesterol. Karena itu, kalau Anda makan otak, yang ditakutkan adalah kolesterolnya kan. Karena otak itu dan sel saraf lainnya sangat membutuhkan kolesterol dan berisi dominan kolesterol. Sangat penting sekali. Ketika kolesterol itu produksinya diturunkan dengan obat-obatan, hati-hati berdampak pada otak Anda jadinya dan sel saraf Anda. Akibatnya bisa terjadi demensia. Ya. Sebelum waktunya sudah pikun, kemudian Alzheimer, penyakit ketuaan ya, penuaan di dalam otak. Nah, itu sangat penting bagi otak dan sel saraf. Kemudian fungsi yang ketiga yang tidak kalah penting adalah sebagai bahan baku dari mayoritas hormon di dalam tubuh kita. Antara lain hormon kortisol, aldosteron, testosteron, estrogen, progesteron, ya, dan vitamin D. Vitamin D itu adalah hormon sebenarnya, kalsiferol, ya. Itu adalah hormon juga, dan vitamin D sangat baik sekali, sangat penting sekali perannya bagi tubuh kita. Nah, masih banyak lagi hormon-hormon yang diproduksi dari bahan bakunya adalah kolesterol. Karena itu kolesterol sangat penting, produksinya juga sangat banyak kan. Jadinya selain itu juga berperan di dalam sel imun atau sistem imun kita jadinya. Dan penting bagi daya tahan tubuh kita. Apalagi kemarin pandemi, kemudian pandemi sudah dinyatakan endemi. Tetapi semua tergantung daya tahan tubuh Anda sendiri kan, Anda harus jaga. Negara tidak ikut menjaganya lagi, Anda sendiri yang harus menjaganya jadinya. Nah, penting peran dari kolesterol tadi itu. Nah, kalau sudah demikian, apakah Anda masih menyatakan bahwa kolesterol itu jahat? Menurut saya tidak. Ya. Nah, berikutnya adalah LDL. LDL itu adalah sebenarnya bukan kolesterol, tapi berisi kolesterol. LDL itu adalah transporter atau sarana saja yang membawa kolesterol keluar dari liver. Pabrik utama kolesterol itu adalah liver Anda atau hati Anda. Ya. Dibawa keluar, mengapa dibawa keluar? Untuk memenuhi peran kolesterol tadi itu, dibawa ke otak untuk memperbaiki saraf-saraf atau otak, sel-sel otak, kemudian sel-sel yang rusak. Dan juga salah satunya adalah untuk memperbaiki pembuluh darah. Pembuluh darah rawan terjadi kerusakan. Yang menyebabkan kerusakan bukan LDL ya atau kolesterol, tetapi kolesterol berperan untuk memperbaikinya sebenarnya. Yang menyebabkan kerusakan dari pembuluh darah itu adalah inflamasi atau keradangan. Lalu apa yang menyebabkan keradangan itu sendiri? Yang pertama adalah gula darah atau gula ya, karbohidrat.
konsumsi karbohidrat yang tinggi akan berisiko menimbulkan keradangan di dalam tubuh seseorang yang mengkonsumsinya. Kemudian obesitas, lalu darah tinggi. Kemudian juga adalah konsumsi atau rokok. Ya, rokok itu juga merusak pembuluh darah. Kemudian beberapa jenis minyak nabati terutama, dan trans fat, ya, minyak trans itu yang bisa merusak pembuluh darah melalui proses keradangan atau inflamasi. Nah, ketika pembuluh darah itu rusak, maka LDL yang berisi kolesterol tadi itu berfungsi untuk menambalnya. Oke, ilustrasinya seperti ketika jalan itu berlubang, kemudian ditembel, maka tembelannya itu tentu saja tidak akan rata dengan aspal aslinya, aspal yang lainnya. Pasti ada cembungnya. Ya. Nah, cembungnya ini kadang-kadang agak tinggi, menyebabkan terjadi bumping ketika dilewati. Ilustrasi ini sama juga di pembuluh darah. Ketika pembuluh darahnya itu terjadi kerusakan, kemudian ditembel, ya, akhirnya diameternya ini tidak kembali mulus. Tapi tentu saja ada benjolannya seperti aspal tadi itu, dan benjolan ini akan menghambat aliran darah tentunya. Lalu siapa yang salah? Apakah penembelnya, yaitu LDL dan kolesterol tadi itu, ataukah yang menyebabkan kerusakan lubangnya pembuluh darah tadi, lubangnya aspal tadi? Apakah kerusakan tadi itu tidak perlu ditembel? Tetap timbul ceglongan jadinya, ya, menimbulkan kerusakan pembuluh darah yang lebih parah lagi jadinya. Nah, itu peran LDL dan kolesterol berbuat baik menembelnya, tapi disalahartikan sebagai yang menyebabkan kerusakan pembuluh darah. Bukan, ya. Karena itu tidak perlu sebenarnya diobati, ya. Justru dicegah adalah penyebab kerusakan pembuluh darah, cegah mengapa jalan itu menjadi berlubang ibaratnya. Begitu mengenai LDL. Oke, ilustrasi yang lain yang bukan berhubungan dengan jalan tadi itu, tapi yaitu tentang kebakaran rumah. Ya. Inflamasi atau keradangan itu di dalam tubuh ini diibaratkan atau digambarkan sebagai kebakaran. Perlu dipadamkan. Dan pemadamnya adalah LDL tadi itu. Pemadam kebakaran mendatangi rumah yang terbakar, dipadamkan, disemprotkan air, tetapi kadang-kadang dia harus merusak rumah tersebut agar air bisa masuk ke pusat titik api tadi itu untuk dipadamkan. Kadang-kadang juga harus merusak pagar agar mobil pemadam kebakaran bisa mendekat, ataupun merusak jalan yang menuju ke sana karena harus dilebarkan. Nah, itu peran dari pemadam kebakaran atau LDL tadi itu. Bukan salah LDL kan kebakarannya itu. Kalau tidak ada kebakaran, maka tidak perlu memperlebar jalan tersebut. Ya. Nah, inilah gambaran mengenai peran LDL dan fitnah terhadap LDL tadi itu. Yang kita perlu atasi sebenarnya kerusakan, inflamasi, atau kebakaran tadi itu, bukan LDL-nya, karena LDL hanya menjalankan perannya saja sebenarnya. Nah, itulah peran dari LDL. Kemudian HDL akan mengangkut sisa-sisa sebenarnya dari pekerjaan HDL tadi itu untuk menuju ke liver, untuk di-recycle lagi kolesterol yang ada itu. Tubuh kita kan sangat efisien kalau ada sisa-sisa dibawa jadinya. Nah, yang penting sekali adalah bagaimana kita bisa meningkatkan HDL itu dan mencegah terjadinya kerusakan pembuluh darah. Salah satu yang menyebabkan kerusakan pembuluh darah adalah tingginya kadar trigliserida. Tingginya TG atau trigliserida itu tinggi karena tingginya konsumsi, salah satu penyebabnya tingginya konsumsi karbohidrat, baik itu glukosa maupun fruktosa. Jadi tidak hanya makan makanan yang bertepung, memakan kekinian, tetapi juga ketika Anda konsumsi buah yang sangat tinggi, kadar TG Anda juga akan tinggi dan risiko terjadinya kerusakan pembuluh darah, dan akibatnya LDL lah yang bekerja. Jadi bukan LDL yang disalahkan, TG-nya yang disalahkan. TG-nya yang harus diturunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Sebelumnya sudah saya jelaskan kan mengenai bagaimana cara menurunkan TG itu. Simak di situ ya. Bila info ini bermanfaat bagi Anda, bagikan kepada yang lainnya. Salam sehat dari saya dan stay healthy.